Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya. Hari ini sebelum kita belajar, silahkan pimpin doa dulu oleh KM. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Selanjutnya kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia merdeka, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Teman-teman, hari ini selesainya kita nyanyi barusan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, itu kaitannya sebagaimana dengan yang akan kita bahas di materi hari ini, yaitu kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Ini materi kita hari ini berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Tadi mudah-mudahan pencemaran lingkungan ini kita bisa jaga, ya. Kita bisa jaga sesuai dengan barusan dengan apa yang kita nyanyikan, dengan menjaga bangsa ini. Sebelum ke pencemaran lingkungan, masih ingat materi yang sebelumnya tentang apa kemarin? Berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya, betul. Di makhluk hidup dan lingkungannya kemarin kita membahas apa saja? Komponen biotik dan abiotik. Masih ingat kan ya semuanya? Masih, alhamdulillah. Berkaitan dengan itu, kenapa kita harus mengenal komponen biotik dan abiotik? Karena di pencemaran lingkungan itu kaitannya ada berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya, termasuk juga komponen-komponennya. Apakah nanti yang mencemari lingkungan ini komponen biotik atau komponen abiotik atau akibat alam semesta, ya. Atau mungkin salah satunya dari sikap kita atau ulah kita yang sering kita lakukan. Itu kaitannya. Untuk berikutnya adalah kita lihat dulu tayangan yang satu ini.
saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau mikroplastik di Bandeng ini menunjukkan saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak tas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak penghasil styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Oke, terima kasih sudah melihat tayangannya. Ada yang bisa kalian katakan atau dari hasil tontonan barusan? Apa katanya? Yang bisa kalian sampaikan? Kira-kira sebelum berlanjut ke materi berikutnya. Oke, misalnya ini. Pernahkah kalian menjumpai kondisi yang seperti tadi di sekitar tempat kita? Banyak atau sedikit? Banyak. Apa saja yang mempengaruhi kondisi tersebut? Sampah plastik, apalagi? Banyaknya penggunaan sampah plastik. Yang lain? Limbah pabrik. Di sekitar kita banyak ada pabrik yang baik itu pabrik tahu, tempe, bahkan mungkin pabrik tekstil, ya kaitannya. Berikutnya, nah ketika kita tadi kaitannya dengan melihat kondisi lingkungan yang seperti tadi, yang diharapkan buat kalian saat ini, paling tidak kita bisa menjaga supaya lingkungan ini tidak tercemar, paling tidak dari diri sendiri saja. Yaitu kita diharapkan tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang paling kecil. Karena kalau merubah yang lebih besar sulit. Kita tidak sampai ke kita membuangnya ke tempat pembuangan yang semestinya, tapi paling tidak kita sudah berbuat yang sekecil itu sudah bermanfaat bagi kita. Nah, di pencemaran lingkungan dan penyebabnya ini kita akan mengenal dampak atau penyebabnya. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan dan penyebabnya. Terus yang kedua, kita juga akan mengenal dampak dari pencemaran lingkungan serta upaya yang mengatasinya. Ini juga sama, paling tidak nanti kalian bisa mengupayakan mengajak teman, keluarga atau lingkungan sekitar. Paling tidak itu, ketika tadi misalnya bisa dari diri kita membuang sampah kepada tempatnya, paling tidak ya kalau kita di rumah ada keluarga, adik atau kakak, nanti keluarga mengerti ya.
maka mengikuti ya sebenarnya bisa bekerja sama Bapak mungkin nanti satu yang tetap Oke, berikutnya ini dari tujuan yang setelah belajar ini kalian diharapkan nanti satu mampu mengidentifikasi macam-macam pencemaran lingkungan berdasarkan sumber pencemarannya yang dengan tepat. Kemarin kita setelah mengenal mampu dan umumnya, biasanya sumber pencemarannya harus lebih tepat. Jangan asal. Nah, tadi dari lingkungan kita ada industrinya seperti apa yang kedua, kalian diharapkan mampu mengklasifikasikan dampak pencemaran lingkungan bagi alam dan kehidupan manusia dengan tepat juga. Kalau lihat tadi di tayangan yang awal, tadi ada yang di di belek ikan, ternyata di ikan tersebut sudah ada plastik, mikroplastik sudah nempel. Bahkan di penelitian berikutnya tadi dilihat sudah menggunakan mikroskop, itu juga sama. Ternyata sudah sampai plastik tersebut ada di saluran pencernaan kita. Bahkan tadi walaupun di makhluk hidup yang lain, maka tidak mungkin nanti akan masuk ke tubuh kita melalui makanan yang kita makan, atau mungkin dari makhluk hidup atau ikan tadi yang sudah tercemar, ternyata ada mikroplastiknya, termakan ikan, akhirnya masuk ke tubuh kita. Betapa itu sangat sulit nanti ketika sudah masuk ke tubuh kita. Itu yang ketiga adalah mampu menentukan solusi. Nah, ini yang diharapkan di kita nanti menemukan solusi dulu, mengatasi pencemaran lingkungan dalam bentuk kampanye secara efektif. Kalian bisa lah nanti misalnya sekarang sudah zamannya teknologi canggih, menggunakan TikTok, bisa menggunakan yang dengan gambar, kampanye dengan gambar itu poster bisa. Tapi yang lebih mudah, kalau poster kan pasti kita harus tempelkan. Yang lebih mudah kan biasanya kalian menggunakan gadgetnya, tinggal seperti diedit saja, ataupun langsung dengan halo guys, ini terjadi apa dan sebagainya, itu bisa. Tapi mungkin nanti yang harus kita ubah dulu, itu salah satu solusi. Itu yang lebih efektif. Atau mungkin ada nanti kalian bisa melakukan, Pak, ini yang lebih efektif hasil diskusinya, kita buatkan sesuatu yang lebih efektif, itu bisa. Yang keempat ada mampu mendesain. Nah, desain ini ketika solusi tadi didapatkan, kalian mendesain seperti apa nanti yang akan kalian buat harapannya. Bahkan nanti di akhirnya kalian mampu mengkampanyekan dari desain dari solusi tadi, terus membuat desainnya sampai isu pencemaran yang efektif. Bahkan di yang berikutnya adalah, nah di sini Bapak mengharapkan kampanyenya sebetulnya tadi bisa menggunakan gambar, tapi yang paling mudah di kita, yakinlah kalian semua sudah punya gadget, bahkan mungkin lebih bagus dari yang Bapak miliki. Di rumahnya orang tua mungkin lebih bagus lagi gitu ya. Tapi kaitannya kita gunakan teknologi ini untuk membantu menjaga lingkungan yang semestinya. Siap? Yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah paling puncak, ini adalah mampu mengkomunikasikan. Di sini kalian tadi setelah membuat video ataupun dengan desain yang lain, kita mampu mengkomunikasikan video singkat atau vlogger, ataupun tadi dengan kampanye dengan gambar pencemaran lingkungan sebagai, di sini yang paling dilakukan adalah untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting itu sehari-hari. Biarlah yang lebih jauh nanti sampai ke Amerika itu biarkan. Tapi yang paling penting di sekitar kita dulu. Itu kurang lebih tujuan setelah kalian mempelajari pencemaran lingkungan ini. Mudah-mudahan dengan tujuan ini kita bisa tercapai semua. Selanjutnya adalah kita lihat tayangan berikut lagi. Sambil dicermati nanti seperti apakah yang harus kita lakukan.
ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Nah, itu kurang lebih gambarannya ya. Dari apa yang tadi kita nyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa sampai ke sini, kira-kira terbayang nggak kalau hutan atau lingkungan yang ada di sekitar kita rusak seperti tadi? Apa yang akan terjadi 5, 10 tahun atau 50 tahun yang akan datang? Mungkin nanti keluarga kita tidak akan bisa lagi mencicipi air yang bersih, udara yang segar seperti saat ini gitu ya. Itu kaitannya. Sangat tidak nyaman sekali. Maka barusan di akhirnya masih terbaca tadi kata-katanya apa? Mulai dari saat ini atau jaga lingkungan ini ya. Jadi kaitannya kita berupaya untuk menjaga lingkungan ini supaya tetap seperti di lagu yang tadi disampaikan. Jadi bukan hanya atau seperti menjaga kita orang tua kita, itu kaitannya. Apa yang akan terjadi apabila kondisi lingkungan seperti di video tersebut tidak segera diperhatikan? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada? Yo, kira-kira apa? Kalau kondisinya seperti itu terus, ayo, jangan takut, silakan. Apa yang akan terjadi apabila kondisi lingkungan seperti di video tersebut tidak segera diperhatikan? Menurut saya, negara Indonesia akan sangat banyak penyakit yang berdatangan dari sampah-sampah tersebut, dan kita tidak akan bisa merasakan keindahan alam Indonesia berupa air, tanahnya yang subur, dan keindahan-keindahan alam lainnya pun akan terganggu.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Tuh ya, salah satunya. Ada lagi yang lain? Ayo. Terus selanjutnya, bagaimana dampak yang ditimbulkan pada lingkungan sekitar? Dampaknya sekarang. Ayo, jangan takut. Atau mungkin, Pak, sudah ada di lingkungan sekitar rumah saya seperti itu. Yang terasa, kalau kalian misalnya bisa lihat, misalnya, Pak, waktu kecil saya masih bisa bermain. Yang sekarang ramai kan layang-layang gitu ya. Dulu masih bermain yang kalian rasakan, sekarang sudah tidak bisa misalnya. Itu yang kayaknya yang sering terjadi di sekitar kita. Maka lama-kelamaan kalau tidak tadi disampaikan seperti disampaikan Alvin, itu akan sangat pedih ya, lingkungan kita. Bahkan apakah keadaan lingkungan ini berubah secara permanen sejak awal? Perubahannya? Tidak. Kenapa? Karena ayo yang keras suaranya. Dapat dicegah. Terus yang lain? Selain itu? Sejak awal, itu sejak awal kita tidak permanen, betul. Walaupun alam ini memberikan setiap saat, setiap itu berubah terus. Maka ketika perubahan itu kita bisa jaga, paling tidak ya mulai tadi yang pesan Pak, dari diri kita sendiri dulu ya, itu kaitannya. Oke, ini kira-kira produk video singkat seperti apakah yang dibuat kelompok kalian agar bisa mengkomunikasikan sebagai edukasi ke masyarakat luas untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan. Kira-kira tadi kan banyak Pak sampaikan dengan cara apa tadi? Bisa poster, bisa vlogger, atau yang lainnya. Bisa ya? Kebayang? Kira-kira kalau misalnya untuk seperti ini, kalian silakan nanti berkumpul sesuai kelompoknya. Sudah Bapak siapkan kelompoknya supaya merata. Nanti kalian berubah untuk yang kelompoknya dengan Misbah, nanti berada di sebelah sana. Misbah, Risa, Aisyah, Anissa, Jelika, dan Ayudia. Untuk yang kelompoknya dengan Dafa, nanti pindah ke sini. Dafa, Apna, Andini, Hani, Amel, dan Pina. Ya. Untuk yang kelompok 3 dengan Dinda di sini di tengah. Itu ada Dinda, Diva, Pauji, Iis, Naila, dan Rifa. Yang kelompoknya dengan Alpin, nanti Alpin pindah ke sebelah sana, pojok. Baik, Pak. Alpin, Raisa, Doni, Cindy, Siti, dan Ajahra. Ya. Terakhir dengan Siska, Sahla, Sopa, Andra, Febri, dan Adli. Pindah ke sini. Oke, silahkan ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan diskusikan. Dapat. Dinda. Sama-sama. Ini Siska udara. Alpin. Yuk. Oke, silakan cermati di LKPD masing-masing di situ. Dari mulai di situ ada tujuannya tadi masuk sampai tujuan yang ke-6 itu kalian diminta nanti membuat video singkat ataupun nanti intinya sebetulnya untuk mengkomunikasikan sebagai edukasi ke masyarakat luas
untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan. Kalian bisa video, bisa tadi poster dan sebagainya. Enggak, silakan diskusikan sesuai dengan kelompoknya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar berikutnya. Kalau misalnya nanti tidak cukup di kotak yang disediakan, silakan kalian isi di halaman sebelahnya. Oke, silakan. Sok ditelaah dulu gambarnya. Jadi yang di sini dua-duanya. Boleh. Beda cek. Sama. Ya. Nanti yang satu kan dikumpulkan ke Bapak, yang satu kan. Udah kesulitan? Oke, jangan lupa dilengkapi dulu bagian atasnya. Identitasnya. Dok, lengkapi dulu bagian atasnya. Itu nama. Ini usah dulu. Ini kosongkan aja dulu. Itu apa yang apa? Air ya? Air. Ini boleh ya? Ada air macam. Ada yang apa? Tipe apa atasnya? C. Ini buat salinannya. Kan nanti dikumpulkan ke Bapak satu. Atasnya tipe apa? Itu. Kita lihat dulu atasnya. B. Ini satu lagi. C dah. Iya. Ini C nih sah.
Sok tulis. Sampai ke pertanyaan nomor 7 ya. Kalau kurang kertasnya boleh ada nanti kertas yang kosong. Langsung we ditulis. Masih disimpulkan. Kalau perlu oretan, mesti perlu coretan. Perlu tambahan di situ boleh. Sama. Oh, ada yang sulit? Ayo Adli. Salinitas. Salinitas bisa. Ya bisa salinitas.
mengurangi. Dari 4 gambar yang ada di situ. Ini tenang naon? Jadi kecerobohan masyarakat kalau membuang sampah di pinggir pantai sehingga tidak ombak dan Bisa. Bisa. Ini dia sulit lah, tulis lah so. Ini jadinya dia kena naon sok sarua. Sampai nomor berapa? 3 sok. Ikan yang keracunan. Iya, berarti kan dari pembuangan tidak secara ilegal. Kan kerusakan ekosistem jadi rusak, bisa karena industri, bisa karena pertanian, tergantung. Bisa. Bisa juga disimpulkan dari gambar 1, 2, 3, 4 langsung kesimpulannya apa gitu. Itu kudu satu-satu. Itu. Jadi langsung disimpulkan. Bisa gitu. Coret we tenang di bawah nawe. Nyantos gitu sok di bawahnya langsung. Tulis lagi. Udah sampai nomor berapa? Bisa. Yang nomor 5 itu kaitannya dengan itu. Setelah ini kan analisisnya, solusinya apa dari tadi. Solusinya misalnya ada buat tadi misalnya mau video mau apa gitu ya.
Tuh nanti tulisan di sini solusinya. Oh, mau buat video, jangan kalian yang nanti milihnya mau tiga-tiganya boleh, mau salah satu boleh. Nanti simpulkan sini sampai di sini sama alternatif pencemaran lingkungan pencemaran air mah di mana tempatnya dan sebagainya. Nah, di yang ini mah langsung ini mah ke produknya, nanti produk videonya seperti apa gitu. Ini dari sini ini yang ini videonya kan buat videonya di analisisnya bisa buat video, nanti video ini direncanakan sampai ini mana ini mah kan kerusakan ekosistem bisa dari pestisida, bisa dari lingkungan. Makanya bisa dari 4 gambar ini disimpulkannya bisa. Solusinya sampai ke kalian bisa menentukan nanti di sini yang di nomor tadi, di nomor ini kan urutan, berarti ternyata banyak, misalnya dari 6 orang ini dapat satu. Oke, iya kesimpulannya mana yang paling gampang menurut kalian gitu. Nah, kebayang nggak? Nah, soalnya nanti kan ketika ini mengisi berarti ini udah sepakat mau buat yang ini di nomor 5, baru merencanakan tugasnya masing-masing, kayak misalnya berapa bagian naon, ini bagian naon gitu. Terus ngambilnya kapan, di mana. Oh, misalnya di dekat rumah Dapa atau dekat rumah siapa yang ada kejadian seperti ini, itu kan lebih mudah daripada kudu neangan kan jauh. Ya. Itu yuk udah sampai nomor berapa? Berarti nomor 4 mah kan bisa banyak, setiap orang bisa ngasih masukan. Di nomor 5 baru 1 tentukan, di nomor 5 tentukan 1. Mau 3-3-nya mangga. Tapi yang berkaitan di lingkungan, misalnya di Ninda aya anu nomor hiji gampang, terus sumbernya gampang, yang itunya ngebuatnya gampang, ya itu berarti itu yang lebih mudah. Itu lebih mudah tadi mengkomunikasikan masyarakatnya juga kan lebih mudah gitu. Ayo di mana, Dra? Kayak presentasi nama. Di hari terakhir. Ayo nama presentasikan ini, rancangan ini yang akan dibuat nanti. Ya kan? Kan ini kan yang ini mah ini udah. Nah, yang ini kan ini berarti mencari solusi dari permasalahan yang tadi 3, misalnya tadi itu ada pencemaran air, udara dan tanah. Solusinya naon ti Adli naon, ti dia naon, tulislah di sini. Diskusikan, kita mau buat yang mana nih, yang goalnya nanti. Dari solusi yang di sini itu banyak solusi, mau dibuat yang mana? Oh, gampang lah, 3-3-nya juga ada masa tempatnya, gitu naon. Oke, berarti rencanakan ini, terus ini nanti jadwalnya kapan, terus siapa yang bagian ngambil, siapa yang bagian narasinya, siapa yang bagian gitu di sini gitu ya. Nah, ini berarti tuliskan rencana kesimpulan kita bakal disampaikan teh, dikomunikasikan teh iya gitu. Nepi ka jadi yang ini teh ini berurutan gitu. Nyuci piring, berkegiatan menggunakan sabun liquid, kan bukannya sabun unggul bener? Iya, soalnya nyatain naon salah satunya. Salah satunya itu nomor 4.
Iya, sesuai dengan itunya. Kamu salah satu berarti itu salah satu. Nah kita harus bisa menyimpulkan dari semua ini. Itu. Nggak ada masalah. Pencemaran terus. Pencemaran naon disebabkan ku naon? Limbah naon? Ya pencemaran air nanti ku naon? Kan gambarnya lebih jelas sok. Lamun ieu penyebabna naon? Berarti ditutup tinggal tulis pencemaran air gara-gara sampah. Sumbernya kan tadi ada sumbernya. Itu. Oh. Dari kita untuk oleh kita untuk kita. Ya, bisa dari gambar ini, dari gambar ini yang terjadi misalnya dari gambar ini. Kalau misalnya oh dari abi mah teu nu ieu mah teu aya nya teu naon tambahkeun nu lain. Teu naon kan bisa. Kumaha sok. Pulang sekolah. Jadi jadwal tidur pelaksanaannya apa, Pak? Mana? Nomor 6. Ketika di sini kan kalian ada solusinya banyak. Nanti yang ini berarti ngambil salah satu yang akan dibuat pemecahan solusi tadi. Misalnya di sini mah dengan video, nanti dibuat videonya tentang apa misalnya. Itu. Kalau video yang edukatif dan demokratis dengan tujuan agar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat dalam mengatasi dampak pencemaran lingkungan. Videonya judulnya video apa? Oh, berarti mengenai video. Videonya apa? Pencemaran naon Kecuali kalau mau tiga-tiganya. Gitu. Itu. Sampai di mana gitu lokasinya. Lingkungan sekitar rumah siapa? Sekitar nyatu nanau. Nyatu teu nanau. Mana? Tinggal mau nanaon ieu da tos hiji. Pak Bepi. Beda-beda Pak. Nya teu nanaon sih ari hese mah. Nya teu nanaon. Berarti anu beda anu teu kasorot ge. Gitu. Sudah sampai di nomor 5? Sudah. Oh. Berarti yang nomor 5 itu dibuat yang kalian rencanakan yang lebih spesifik yang akan kalian buat. Dari solusi-solusi yang tadi itu tindakan kalian.
Terus? Iya, langsung disalin dulu deh. Nah, sok. Ini udah siap. Terus bagi orang-orangnya nomor 6. Orangnya anu bagian ngesutna saha, anu bagian ngarancang tata naon teh ngeditna saha, bagian dina saha. Terus bagi sampai ke situ. Bagi lagi, Pak. Maksudnya tulis kan ini entos. Ya bisa. Ya maksudnya anu bagian ngarancang alur misalnya dari mulai rencana awal lamun eta mah sutradara gitu kan. Set tangke saha gitu percaya misalnya atau ada ke semua terus babarengan kan mungkin ada yang lebih spesifik misalnya kayak anu bagian ngedit misalnya saha lebih bisa atau bagian ngagian video saha anu bagian ngobrol saha nah gitu bisa ditugaskan di sini maksudnya di nomor 5 sampai jadwalnya gitu nyata naon sih barengan nih kalau misalnya bisa per orang itu biar tugasnya ada gitu maksudnya ini saling andalkeun itu nomor 7 mah itu rencana kesimpulannya nanti di akhir tadi kan di akhir ada nah itu yang di akhirnya kira-kira nanti akan seperti apa gitu dari mengkomunikasikan ke lingkungan itu nu diajaknya naon gitu kaitan sama dengan yang tadi judulnya kan ada air, udara dan tanah gitu. Oke berarti sehingga lamun dina iklan mah gini sok terngiang-ngiang eta gitu. Namun anu lagu mah gini sok masih inget itu. Cikunir kang urang tah eta berarti di dieu hasilna anu bakal gona eta gitu. Namun tadi misalnya kita tidak boleh kita berupaya untuk buang sampah pada tempatnya itu mah biasa. Barangkali ada slogan yang kalian malah lebih mudah lagi. Bisa dengan nyanyi misalnya atau apa gitu. Ya. Gitu. Nah, yang nanti presentasikan mah yang ini dari sini ke sini. Rencana judul videonya apa misalnya, terus rencana gimana, kesimpulannya nanti seperti apa. Nanti kan. Ya. Tos, Pak, mungkin ke mana? Oh. Di dia. Di sini kan ya jadwal, rencana jadwal dan pembuatan proyeknya berarti ngambilnya hari naon, jam sabaraha, terus anu bagian ngamera saha, anu bagian ieu saha gitu. Itu kan lebih spesifik berarti. Karena Adli mah bagian ieu gitu. Sok tenan itu. Maksudnya kalau misalnya tidak ditentukan gini kita aya nu cicing we gitu. Jadi kan kerjasama. Gitu. So. Bisa. Jadi nanti yang nomor 5, 6 dan 7 itu yang kalian nanti hasil diskusinya presentasikan nanti kurang lebih 5 menit lagi yang akan datang. Jadi selesai ya 5 menit lagi bisa selesai? Nah, nanti
presentasikan rencana video atau bentuk proyeknya apa, terus gambar rencana pengambilannya kapan, sahan bagian yeuna gitu sesuai jadwalnya. Terus nanti kesimpulannya seperti apa nanti yang akan disampaikan di video atau di hasil di proyek tersebut. Sok tenan naon eta mah jam nama. Hari Rabu 11 sampai tanggal sabaraha? Kan editna mereka kudu diedit moal. Ya berarti gua tulis ke ngambil, ngedit, terus kayak finalisasi gitu kapan. Terus kayak pas ngambil teh misalnya bagian anu ngamera anu videona saha, anu ngobrolna saha, tuliskan di dia gitu. Jadi itu rancangannya, jadwalnya supaya lebih terarah. Mungkin mau kayak kuda pawe kabeh gitu. Tekaci ya tuh. Kayak bagian ngedit, anu ahli ngedit saha, anu ahli ngarahkeun misalnya saha gitu. Anu jadi narasumberna kayak saha misalnya. Dituliskan di dunia. Jadi kita terarah gitu. Yang mana? Kesimpulannya yang dari hasil nanti di kata-kata akhir di proyek kamu teh apa gitu nanti yang akan dikomunikasikan ke masyarakatnya hasilnya. Misalnya kalau misalnya nanti video yang dibuat itu adalah pencemaran air misalnya, berarti ujungnya teh harus apa gitu. Kan misalnya kita harus hemat air dari sekarang dong. Nah, itu berarti kan di sini yang kesimpulannya. Tapi sebelum itu kan ada kata-kata dulu itu. Nya benar di dia. Mahatin. Rencana ini berarti kan rencana untuk melaksanakan ini dari mulai ngambil video. Berarti kayak rencana ngambil video di kapan? Misalnya hari ini pulang sekolah, terus bagian ngedit kapan? Bagian finalisasi kapan? Oke, terus jadi orangna anu bagian kameramen saha, Alvin. Bagian jadi narasumberna saha. Itu kayak bagian ngedit saha. Iya mah kesimpulannya misalnya ini Alvin Bang. Pencemaran air yang menjadi titik pokok ketika mengedukasi ke masyarakat di pencemaran air apa? Ketika misalnya jangan buang limbah ke sungai misalnya. Tapi kan pasti mual itu kan kata-katanya pasti anu lainnya. Tapi ada kata-kata inti kesimpulannya teh itu gitu. Sehingga orang teh nggak teh pas lihat hasil proyek Albin teh, oh iya ini yang bisa nempel di masyarakat teh itu gitu. Untuk pencegahan solusinya itu gitu. Memecahkan solusi itu. Yang nomor 6 itu biar lebih mudah diperinci bagian-bagiannya supaya teh saling andalkeun. Kayak anu jago ngedit saha, anu jago video saha gitu. Sok eta bagianana gitu. Kayak anu hayang misalnya erek aya Pak abi mah ek nyuplik ti warga wawancara. Saha nu ngawancarana gitu. Itu. Nah, eta didinya tuliskeun. Berarti kan kayak anu ngawawancara mah kemungkinan masuk di videona gitu. Anu video mah moal gitu. Tapi kan tetap tidak orang itu, tapi moal anu ngawawancara moal mungkin masuk na dalam anu videona. Itu
Oke, 2 menit lagi. Ya itu nggak usah intinya mah bahwa proyeknya mau tentang ini, rencananya kapan, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini gitu gambarannya. Kan belum jadi. Nanti pas besok hasilnya besok udah jadi baru ini diambilnya kapan sampai ini. Nah, ini jadinya plot kalian gitu. Itu lebih bagus. Jadi terlihat maksudnya tidak dimonopoli ku kita gitu. Intinya nyata, bahkan mungkin lamun diwawancara ini teh sejak kapan, dari mana kan dia lebih tahu. Mbak udah? Tolong. Kurang dari 1 menit lagi. Saya tunggu. Tenang naon ke penting mah bisa ngejelaskeun. Bisa ngejelaskeun jeung Pak paling tidak paham. Bisa. Anu mana? Moderator, editor. Itu mah terlalu asal yang 6 orang ini kebagian. Wawancara geus dulu. Wawancara Kenapa naon bagi-bagi? Kan kayak kalau walaupun misalnya tidak masuk kan kayak ada yang bagian ngedit, bagian finishing, bagian kayak anu jadi wawancara ge mau mungkin ngawancara ge berarti aya nu ngarahkeun pertanyaan kumaha. Bagian pengarah juga ada. Oh kudu ngarah ka dieu supaya gambarna bagus. Angel mun cek anak multimedia mah angelna kudu bagus kieu. Tuh. Bisa semua, bisa perwakilan. Bisa perwakilan aja. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah kita punya waktu kurang lebih 10 menit untuk perwakilan paling tidak maksimal satu kelompok 2 menit menyampaikan tadi yang di nomor 5 itu kan ada produknya. Proyek yang akan kalian buat itu seperti apa? Perlu mungkin misalnya judulnya tentang ini ya. Oke. Yang nanti kalian presentasikan di nomor 5, 6 dan 7. Nomor yang 1 2 3 4 5 tidak usah. Jadi kita fokus ke produk atau proyek yang akan kita buat, kalian buat nanti. Proyeknya seperti apa, rencananya, pembagian tugasnya kumaha, terus kesimpulan sementara teh seperti apa nanti, yang akan nanti dibuat supaya jadi kalau misalnya apa ya, terkenang terus nih di video kita teh apa gitu, atau di hasil proyek kita tuh apa, gitu, ya. Kesimpulannya, tuh, oke bisa ya, oke, silakan nanti presentasikan. Tidak perlu semuanya juga nggak apa-apa ke depan. Yang lain nanti perhatian boleh menambahkan atau mengoreksi supaya hasilnya lebih bagus lagi. Yang pertama dari kelompoknya Siska. Hok, kesini di depan aja biar kelihatan.
boleh didampingi bisi. Oke, Siska ayo ke depan. Nomor 5 di jawaban di LKPD nomor 5, 6 dan 7 itu saja yang disampaikan. Nanti apa yuk? Ayo Siska. Nya sok sa kelompokna. Baturan ku Adli atuh sok. Kudu di baturan wae. Sok adi teu ningalina. Ka teman nah gitu. Bepayur seetik emeh teu kasorot eta. Tah gitu. Produk video singkat seperti apakah yang dibuat kelompok agar bisa mengkomunikasikan sebagai edukasi ke masyarakat luas untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan? Kelompok kami akan menggunakan vlogger karena ingin lebih natural dan faktanya akan lebih jelas. 6. Tuliskan rencana jadwal pembuatan proyek video singkat yang dipilih hari ini dari jam 12 sampai dengan selesai. Kameramen dari kelompok saya, Peggy, Narasi Adi, wawancara Andra, Sofa, Sambal dan Siska, lokasi Cikoneng, Desa Majawayu, Dusun Cisayas. Yang ketujuh, tuliskan rencana kesimpulan proyek video singkat vlogger yang kalian buat. Kesimpulan dari kelompok kami, kita harus menghemat air karena pencemaran air semakin banyak dan tidak banyak menggunakan limbah rumah tangga. Mari jaga air bersih agar bumi kita hijau dan sehat. Oke. Yang lain ada yang menambahkan? Udah, oke, cukup. Silahkan. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, berikutnya dari kelompoknya Misbah. Ambil pegangnya, Bah. Nah, tarik sarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami produk video singkat seperti apakah yang dibuat kelompok agar bisa mengkomunikasikan sebagai edukasi ke masyarakat luas untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan. Kelompok kami akan membuat video yang menarik untuk mengajak masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tuliskan rencana jadwal pembuatan proyek singkat video atau vlogger. Setelah pembelajaran selesai, kelompok kami akan membuat video berupa ajakan agar masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Penyusunan acara Risa sama Aisyah, kameramen Misbah, saya sendiri, pemateri Anissa dan Ayudia, editor Jelika. Tuliskan rencana kesimpulan proyek video singkat atau vlogger yang kalian buat. Di sini kami mengambil slogan, jagalah lingkunganmu sebelum lingkungan membunuhmu. Alasan kami memilih ini karena apabila kita tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan akan terjadinya pencemaran lingkungan. Hal tersebut akan menimbulkan banyak penyakit yang dapat membunuh kita sendiri. Jadi kita harus memulai menjaga lingkungan dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain juga. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kembali ke tempat. Oke, berikutnya kelompoknya Dapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan kita buat. Mengenai proyek video singkat yang dapat
mengkomunikasikan sebagai edukasi masyarakat luas untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan, kami akan membuat video edukasi yang dapat menyadarkan serta mengajak khalayak umum untuk mengatasi dampak dari pencemaran air. Kami mengambil pencemaran air karena hal tersebut merupakan hal yang sering ditemukan dan memiliki banyak dampak bagi lingkungan sekitarnya. Untuk perencanaan proyek ini, kami merencanakan pada tanggal 11 Oktober 2023 yang berlokasi di belum kami tentukan karena masih menimbang untuk lokasi tersebut. Kedua, pembuatan proyek akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 sampai 13 Oktober setelah kegiatan belajar mengajar. Untuk kameramen ada Dava dan Gina. Untuk pelaku ada Andini, Amel, Afna, Dava, Hani, dan Gina. Semua berperan dalam video ini. Ketiga ada narasumber, yaitu warga sekitar. Untuk editor ada Andini dan Pina. Terima kasih. Nah, teman-teman, kesimpulan yang akan kami ambil dari hasil video nanti yaitu khalayak luas dapat tersadarkan dan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dengan membuat video edukasi tersebut. Mungkin masyarakat akan tersentuh hatinya dan menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar lagi. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok Bapak. Berikutnya kelompok Dinda. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Produk video singkat apakah yang dibuat kelompok agar bisa mengkomunikasikan sebagai edukasi ke masyarakat? Video yang kami buat yaitu video yang edukatif, juga mudah dimengerti dengan tujuan agar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat dalam mengatasi dampak pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran tanah. Tuliskan rencana jadwal pembuatan proyek video singkat. Proyek pembuatan video singkat ini kami buat sepulang sekolah di area lingkungan masyarakat. Di dalam video kami menyampaikan materi akan disampaikan oleh Dinda dan Diva. Proses pengambilan video disampaikan oleh Fauji dan Naila. Proses editing dilaksanakan oleh Dinda dan Naila. Juga peran serta Iis dan Rifa sebagai pelaku untuk memulai langkah awal mencegah pencemaran lingkungan. Tuliskan rencana kesimpulan proyek video singkat yang kalian buat. Kesimpulannya, kalian buat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan yang bertujuan untuk meminimalisir, juga mengurangi akan dampak pencemaran lingkungan, khususnya dimulai dari lingkungan sekitar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir dari kelompok Alpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menerangkan produk video singkat seperti apakah yang dibuat kelompok agar bisa mengkomunikasikan sebagai edukasi ke masyarakat luas untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan. Kelompok kami akan membuat video tentang pencegahan pencemaran air. Karena bisa dilihat dalam gambar-gambar yang tadi dikerjakan oleh teman-teman, di sini banyak sekali contoh-contoh pencemaran air. Di antaranya pencemaran air oleh sampah plastik, oleh limbah, hingga kerusakan ekosistem, dan contohnya kerusakan air karena air cuci sabun. Kemudian rencana jadwal pembuatan proyek video singkat kita akan dilaksanakan pada hari Rabu setelah pembelajaran selesai. Kemudian akan dilanjutkan pada hari Kamis sebagai pengeditan dan finishing, Jumat pengumpulan video. Adapun kami sudah membagi-bagi untuk tugas. Saya menjadi pembawa acara, saya Alpin menjadi pembawa acara dibantu oleh Cindy.
Rasya sebagai editor, Ajahra sebagai wawancara, Siti Sama sebagai pewawancara, dan Doni sebagai kameramen. Kita masih menentukan dan mencari tempat-tempat di mana sungai menjadi kotor, sungai banyak sampah. Kita masih mencari sungai yang seperti itu. Nomor 7, tuliskan rencana kesimpulan proyek singkat vlogger yang kalian buat. Mengedukasi kepada masyarakat akan pentingnya memelihara sungai sekitar sehingga sungai pun terjaga dan dapat mengairi sawah dan lain-lain dengan aman dan lancar. Jagalah alam hingga alam menjaga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Itu hasil diskusi kalian yang luar biasa. Dengan waktu yang singkat, kalian sudah bisa merencanakan dari berbagai solusi untuk mengedukasi masyarakat luas sekitar kita berkait dengan mengatasi dampak pencemaran lingkungan yang saat ini sudah begitu mengkhawatirkan, apalagi dengan kondisi sekarang yang kondisinya kemarau yang sudah panjang waktunya ya kaitannya itu. Oke, itu kaitannya dengan tugas-tugas kalian yang akan dikerjakan di luar kelas nanti. Ya mudah-mudahan nanti sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan rencana kalian. Yang jelas nanti Bapak minta, karena ini kejadiannya di luar kelas, kalian nanti setiap kegiatan kalian nanti fotokan atau videokan supaya nanti terlihat oh siapa yang memvideokan atau yang mengerjakan. Nanti dilaporkan langsung atau via by WA mah enggak. Nanti kasih link untuk uploadnya boleh ya nanti, atau misalnya kalian upload langsung ke Japri ke Bapak boleh via WA nanti, biar itu menjadi bukti bahwa kalian mengerjakan bukan dikerjakan oleh orang lain, termasuk juga nanti ketika pas editing dan sebagainya ya. Itu sebagai bukti. Itu yang akan kita garap atau yang akan kalian lakukan di akhir kesempatan atau di luar kelas, dan nanti di hari Jumat atau di hari terakhir hasil kalian akan dipresentasikan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terus nanti kita akan publish kalau memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, nanti yang akan Bapak lihat ini yang harus kalian buat ya untuk proyek kalian itu. Satu, yang berkaitan dengan kreativitas kalian, perlihatkan di situ. Yang kedua, kesesuaian tujuan dengan yang tadi kalian sampaikan ya. Yang kedua, kualitas visualnya, maka tolong ambil gambarnya yang sebagus mungkin ya. Terus pesan yang disampaikan tadi, yang kalian misalnya tadi simpulannya seperti itu adalah pesannya. Nah itu tadi yang pesan itu yang mudah diingat tapi mengena ya. Seperti halnya kalau kalian lihat iklan-iklan di televisi gitu ya, itu kaitannya. Terus yang kelima adalah keterbacaan video. Keterbacaan di sini misalnya kaitannya jelas mendukung pesan yang disampaikan. Itu yang diharapkan. Kalau misalnya tidak ada sama sekali berarti nanti nilainya 0. Itu Bapak berharap nilainya maksimal semua. Yakin kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh pasti kita bisa berhasil dengan yang terbaik. Oke, itu mungkin proyek kita. Mudah-mudahan proyek kita sesuai dengan yang direncanakan ya. Untuk kegiatan kita hari ini sebelumnya mungkin ada yang sampaikan dari kalian kira-kira? Tidak? Oke, sebelum berakhir Bapak minta pendapat kalian dulu. Mohon diisikan di sini. Kejadian kita hari ini nanti tuliskan nama. Mana? Tiga, 4, 5, 6, 1,
Boleh. Ih, di situ lebih nggak? Nah, kurang. Ya, 456. Ya. Ya. Kurang 1 bentar. Diisi sesuai dengan kondisi yang kalian rasakan saat ini di pembelajaran hari ini. Mas ya. Terus di bagian akhir gambarkan situasi kalian atau ekspresi kalian ketika belajar hari ini. Apakah cemberut dengan belajar seperti ini atau misalnya seperti apa yang kalian dapatkan? Sudah? Terima kasih sudah mengisi. Ini tidak menjadi penilaian buat kalian ya, tidak akan mempengaruhi nilai hasil yang akhir. Sudah? Gambar Adli. Terus? Kumaha sapa? Udah? Gambar. Kesimpulannya gambar. Yang menggambarkan kondisi kalian saat ini. Kurang lebar. Selebar bahu. Itu dulu. Baik. Kan sekelas ini. Oke, terima kasih. Luar biasa. Berbunga-bunga. Baik. Iya, terima kasih sama-sama. Udah? Sudah? Kenapa? Senyumnya banyak, luar biasa. Yuk, sama. Oke, sekali lagi ini tidak menjadi patokan penilaian, tapi ini menjadi gambaran buat Bapak, terutama kaitan dengan mengajar hari ini ya, untuk kedepannya apakah harus berarti kalau ada yang kurang berarti harus ditingkatkan. Oke, di meja kalian tadi sudah ada gambaran yang kalian bisa dapatkan untuk membantu menyelesaikan tugas kalian. Silakan kalian pelajari dari link tersebut sehingga nanti tugas-tugasnya bisa lebih dipahami dan lebih bermanfaat buat kalian. Oke, untuk hari ini barangkali ada yang disampaikan dari kalian sebelum kita tutup? Cukup? Cukup. Oke. Dari Bapak mungkin hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan nanti produk yang kalian buat sesuai dengan yang direncanakan. Tadi yang
yang LK-nya tadi sudah 2, boleh berarti 1 ke Bapak, yang 1 nanti dipinjam dulu karena tadi dipinjam dulu, nanti buat dipoto dulu oleh Bapak buat arsip. Sehingga kalian nanti pas ke rumah takut hilang, nanti pas ternyata apa yang direncanakan juga tidak ada. Untuk hari pertemuan besok kita akan presentasikan sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik dan itu adalah bekal kita untuk kedepannya untuk menjaga lingkungan sekitar kita, mulai dari kita untuk mulai dari kita, oleh kita, untuk kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Macan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih juga anak-anak. Mana? Mana? Anu dapana wungkul sana. Sing tarik. Siap. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih juga buat anak-anak semua. Beres, Mak?